Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Tambak Boyo, Aisyah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan untuk menyiapkan bekal kehidupan akhirat kita, diantaranya yaitu kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Man sholal isya fi jama'atin fa'ka'annama sholal nisfal lail, wa man sholat subha jamaah fa'ka'annama sholatul lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah seakan-akan sholat setengah malam, dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah seakan-akan sholat sepanjang malam. Alhamdulillah, pada isya ini kita bisa berjamaah dan sekaligus kajian bersama, kajian bulanan yang diadakan di masjid ini. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah. Bapak dan Ibu, seperti biasa kita ngaji tafsir Quran. Untuk kesempatan ini saya sampaikan satu ayat, yaitu surat Fatir ayat 32. Monggo yang HP-nya ada Qurannya atau yang bawa mushaf Quran bisa dilihat surat Fatir ayat 32. Surat Fatir itu surat yang ke-35, ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan dunia kita melihat tolok ukur manusia di dalam kehidupan dunia itu dilihat dari pangkatnya, kedudukannya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin dianggap semakin mulia kedudukannya. Itu dalam kehidupan dunia, Semakin yang berharta dianggap semakin kedudukan. Nah, tetapi di hadapan Allah tolok ukurnya itu adalah takwa. Kalau
ukuran manusia, ya, ukuran manusia yang dipakai yaitu ya yang punya kedudukan tinggi, ya, itu stratanya tinggi, ya. Ada yang keturunan darah biru, ya, ada yang keturunan raja, itu dianggap strata tinggi. Tapi di hadapan Allah jelas berfirman, ya, di dalam surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat, ya. Ya ayuhan nas, ini Allah berfirman yang ditujukan kepada semua manusia, baik itu beriman, baik itu kafir, ya, baik itu laki-laki perempuan. Ya ayuhan nas, wahai manusia semua, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan kami telah jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi tolok ukur di hadapan Allah itu yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi ini yang kita ingin raih adalah kedudukan mulia di hadapan Allah. Nah, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Ya. Secara umum disimbolkan oleh para ahli tafsir, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi itu secara umum pengertian takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu tolak ukurnya. Jadi kita bisa melihat diri kita sendiri, apakah takwa kita ini meningkat atau tidak. Itu tergantung pada ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu jadi terus takwa itu kita sempurnakan terus sampai kita dipanggil oleh Allah, ya, oleh Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa iman dan Islam. Mati itu tidak ada yang tahu, hanya Allah. Tapi kita dipesan Allah tidak boleh mati kecuali bawa iman.
Ya, karena itu maka iman ini harus kita bawa, kita jaga terus ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Sewaktu-waktu kita meninggal harus membawa iman dan takwa. Nah, ini terkait dengan surat Fatir ayat 32. Itu derajat takwa ya manusia ya itu ada tiga ya. Jadi gampangannya tiga itu papan atas, papan tengah, papan bawah. Panjenengan menawi napa hobi bapak-bapak hobi sepak bola ya, sepak bola. Ada yang liga utama ya, liga utama. Liga utama itu kumpulan ini klub-klub sepak bola yang sudah hebat ya, masuk liga utama ya. Kalau nanti formnya turun dari liga utama menjadi liga ya bawahnya lagi, liga pertama. Jadi liga utama itu kumpulan klub-klub sepak bola yang hebat-hebat, yang sudah ranking atas ya. Nah, hidup kita ini juga begitu ya. Kalau kita naik kereta itu ada yang kelas utama, ada yang kelas biasa. Kalau kita naik pesawat ada yang kelas bisnis, duduknya di depan ya, kursinya besar sekali ya. Hanya beberapa orang itu kelas bisnis, biayanya lebih mahal. Nah, yang biasa di belakang semua itu. Jadi beda-beda ya, beda-beda dalam kehidupan kita sehari-hari, beda ya. Saya mencoba itu kalau saya naik ya kendaraan itu Innova yang pakai solar ke Surabaya, mungkin 100.000 sudah PP ya. Tapi kalau pakai Innovanya PDM yang pakai baru itu harus pakai deklet ya, mahal. Itu tidak cukup ya, 200 ya, mungkin lebih ya. Jadi tapi lebih nyaman ya. Jadi semakin nyaman itu biayanya semakin tinggi ya. Dan itu kehidupan dunia seperti itu ya, kehidupan dunia seperti itu ya. Bis patas dengan bis biasa beda. Bis patas lebih mahal. Karena apa? Karena lebih cepat ya. Lebih cepat ya. AC full AC ya, sehingga biayanya lebih masuk tol ya. Itu. Nah, demikian juga kondisi umat Islam ya, umat Rasulullah SAW maupun umat nabi-nabi yang telah diwahyukan Al-Quran. Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya, Nabi Isa. Semua umat nabi-nabi itu digolongkan tiga, seperti surat Fatir ayat 32 ini. Faminhum dzalimun li nafsi. Yang pertama itu papan bawah, dzalimun li nafsi ya, orang-orang yang berbuat zalim ya, zalim. Kemudian yang kedua itu muktasid, tengah-tengah. Yang atas ya, itu adalah sabiqun bil khairat biidznillah ya. Jadi orang-orang yang selalu berbuat baik, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Nah, disampaikan di dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau yang kelompok papan atas para nabi dan orang-orang yang soleh itu adalah sabiqun bil khairat, yadkhulunal jannata bighairi hisab, wes masuk surga ya. Kemudian
kelompok yang muktasid, ya tengah-tengah. Ini dihisab dengan hisab yang ringan. Kemudian kelompok bawah tertahan, ya tertahan. Bisa jadi akan disiksa oleh Allah lebih dulu, ya. Tetapi akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga selama masih punya iman, ya iman. Nah, parameternya apa? Parameternya kalau sabiqun bil khairat itu kewajiban dilaksanakan, ya. Larangan ditinggalkan, sunnah-sunnah dikerjakan, ya. Makruh ditinggalkan. Itu yang sabiqun bil khairat. Parameter secara umum. Yang di tengah muktasid itu kewajiban dilaksanakan, kemudian larangan ditinggalkan, sunnah-sunnah ya kolo-kolo. Kemudian yang bawah dolimun linafsi, berbuat dolim, sering perintah itu tidak dilaksanakan. Perintah sholat 5 kali, ya kadang belas sak kobere, kadang ya epeng paten. Perintah poso saulan, kadang mau nutut 10 hari awal di akhir. Jadi dolimun linafsi, papan bawah, ya ini ada surat Fatir ayat 32. Itu kewajiban kadang atau bahkan sering ditinggalkan, dan larangan dikerjakan. Naudzubillah, tidak boleh berzina, masih berzina, ya. Tidak boleh mencuri, pinek, masih dilaksanakan. Ada yang dulu kemudian menyebut Islam KTP. KTP ini Islam, tapi dia tidak melaksanakan. Nah, artinya ini adalah dolimun linafsi, jadi papan bawah. Kita semuanya, ya, saya yakin kita menginginkan itu bisa papan atas. Kalau pemain bola itu mesti dia akan meningkatkan keterampilannya, skillnya, ya, kemudian berlatih sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas dan skillnya supaya bisa masuk, ya, di liga utama. Itu impian seorang pemain bola, ya. Kalau di luar itu supaya bisa diambil, direkrut klub-klub papan atas yang gajinya sangat tinggi. Itu impian. Nah, impian muslim yang baik tentunya adalah kita ingin supaya kelas kita, ketakwaan kita ini meningkat terus. Nah, bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Ini firman Allah itu kalau kita belajar Quran itu sangat tinggi estetikanya, nilai syairnya itu sangat tinggi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikan dirinya, membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Kemudian di dalam ayat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya dengan berzikir kepada Allah dan melaksanakan sholat.
Bapak dan Ibu, hidup itu pilihan, tapi Allah sudah memberikan ini firman-Nya. Kita mau papan atas, papan tengah, papan bawah, tergantung kita. Kita mau menjadi aflaha, ya, yang beruntung. Yang aflaha itu adalah nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah, yang nanti akan diberikan salamun qaulam mir rabbir rahim, diberikan penghormatan dari Allah. Inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga besok berada di dalam kesenangan yang melelahkan, ya, yang kemudian diberikan salamun kalam lam. Inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Berada di tempat yang penuh perlindungan, yang menyejukkan. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal lahum fiha fakihatu wa lahum mayadaun. Diberikan buah-buahan dan apapun yang diminta. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Diberikan salam oleh Allah, ya. Ini orang yang beruntung. Sedangkan orang yang merugi yaitu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang merugi. Nah, kita punya pilihan. Ibu-ibu, kula panjenengan sami sedaya punya pilihan, punya kesempatan yang sama, ya. Siapa saja bisa melaksanakan sholat, siapa saja bisa melaksanakan puasa, siapa saja bisa membersihkan jiwanya. Tidak harus dari kelompok yang bisa itu hanya orang yang punya kedudukan. Tidak, sedaya saged kula panjenengan sedaya. Maka agar supaya kita kedudukan kita di hadapan Allah itu semakin meningkat, maka upaya yang kita lakukan adalah dengan tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan diri, ya. Said Hawa di dalam bukunya Tazkiyatun Nafs, judulnya bukunya Tazkiyatun Nafs, pensucian jiwa. Itu ada banyak, ya, sarana untuk membersihkan jiwa. Nanti saya sebutkan yang bisa sampai nanti waktunya. Yang pertama, tazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri kita supaya kita tadi itu bisa meningkat, ya, derajat takwa kita di hadapan Allah. Itu yang pertama itu adalah dengan melaksanakan sholat. Ya, sholat ini juga merupakan rukun Islam. Ya. Inna sholata tanha anil faksa wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan faksa, ya, dan mungkar, ya. Jadi perbuatan yang menjijikkan, ya, dan perbuatan yang mungkar itu sholat. Rasulullah SAW suatu ketika menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, bagaimana pendapatmu kalau di depan rumahmu ini ada air yang mengalir deras, airnya bening, ya. Terus kalian itu 5 kali mandi di air yang bersih itu, apakah masih ada kotoran-kotoran yang tertinggal di badan kalian? Jawabnya para sahabat, nopo? Mboten ya Rasulullah, mboten. Nah, demikian juga setelah ketika kalian melaksanakan sholat 5 kali, maka seakan-akan seperti mandi di air yang sangat jernih, yang dapat menghapus segala kotoran-kotoran yang ada di badan, ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, man tatoharo summa masa ila baitin min buyutillah liyak dia faridotun min faraidillah
kanat khatawatuhu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Man tatahhara, barang siapa yang berwudu, summa masa ila baitin min buyutillah, kemudian berjalan menuju ke Baitullah, rumah Allah, menuju ke masjid, liyak dia faridatun min faraidillah, menuju ke masjid untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah sholat fardu. Kanat khatawatuhu, maka langkah-langkah yang diayunkan menuju masjid, ihdahuma takhuttu khati'atan, yang satu langkah akan menghapus kesalahan, wal ukhra tarfa'u darajah, dan langkah yang satu meningkatkan derajat di hadapan Allah. Nah ini, jadi yang pertama itu adalah sholat. Sholat itu yang tertinggi, ya. Wa aqimi sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kenapa yang tertinggi? Karena kalau kita zikir ibadah lain kita hanya mengingat Allah, tapi kalau sholat kita beraudiensi dengan Allah, menghadap kepada Allah. Ya, sehingga di dalam bacaan sholat itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, segala puji bagi Engkau, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Rabbun yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur seluruh alam. Ketika kita mengucapkan itu, langsung dijawab sama Allah. Langsung Allah menjawab apa? Hamidani abdi, wahai malaikat, saksikan, ini loh hambaku saat ini sedang memuji aku. Jadi langsung dialog terjadi di dalam sholat, ya. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, saksikan para malaikat, malaikatku sekarang ini hambaku sedang memuji aku. Kita membaca Alhamdulillah. Kemudian ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, itu adalah Asmaul Husna yang utama. Allah itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Bedanya apa? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Jadi dengan sifat Rahman, ya, pengasih, semua makhluknya dikasih oleh Allah, dikasih rezeki, dikasih kesehatan. Masih rezeki ini dikai maksiat be Allah, tetap dikasih, ya. Masih umure digunakan untuk berbuat maksiat, tetap dikasih sehat. Dengan sifat Rahman Allah, maka tidak dibeda-bedakan, semua dikasih, ya, oleh Allah, ya. Tetapi dengan sifat Rahim, wa kana bil mu'minina rahima, Allah itu maha rahim terhadap orang-orang mukmin. Jadi yang disayangi itu orang mukmin. Ya, jadi sama ibu-ibu, anaknya semuanya sama, ya, dikasih makan sama. Tapi ono sing nurut, sing apik, itu biasanya luwih disayang. Nah, kita orang mukmin ini disayang oleh Allah karena kita menyembah kepada Allah. Wa kana bil mu'minina rahimah. Ketika kita membaca Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, ya, maka langsung Allah menjawab, asna alayya abdi, ini loh hambaku, malaikat saksikan, sedang mengagungkan asmaku, ya, mengagungkan asna alayya abdi. Maliki yaumiddin, ya. Kita secara sadar mengakui Allah itu adalah Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi besok yang menguasai hari akhirat itu adalah Allah. Ketika kita mengucapkan Malik Yaumiddin, majjadani abdi, ya, majjadani abdi, ya, hambaku mengagungkanku, ya. Setelah menyanjung, mengagungkan, ya, mengagungkanku, majjadani abdi. Nah, ketika kita kemudian berikrar kepada Allah,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya panjenengan sing kula sembah dan hanya panjenengan yang kula suwuni pertolongan. Niki ikrar kita di hadapan Allah ketika kita beraudiensi dengan Allah. Maka apa jawabnya? Hadza baini wa baini abdi wali abdi masalah. Saksikan malaikat, ini loh antara aku dan hambaku, dan apapun yang akan diminta hambaku pasti akan aku kabulkan. Jadi itu ketika kita berikrar di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka langsung dijawab oleh saksikan malaikat, saat ini hambaku sedang bersaksi berkomitmen untuk menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah. Maka kemudian dijawab, ini loh antara aku dan hambaku, hadza baini wa baina abdi wali abdi masalah. Nah, puncaknya gongnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri karunia, bukannya jalannya orang yang sesat dan orang yang Engkau murkai dan yang sesat. Nah, orang-orang yang an'amta 'alaihim, yang Engkau kabuli karunia, itu dijelaskan di dalam surat An-Nisa, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Jadi 4 kelompok orang-orang yang diberi karunia, yaitu para nabi dan rasul, kemudian orang siddiqin, orang yang istiqomah satu kata perbuatan, kemudian orang-orang mujahid fisabilillah, kemudian orang-orang soleh. Nah, ketika kita minta kepada Allah, apa jawabannya Allah? Langsung dijawab, hadza masalah abdi. Oh, ini yang diminta hambaku, akan saya kabulkan. Hadza masalah abdi. Dialog. Karena itu maka sholat ini adalah zikir yang tertinggi, ya, untuk tazkiyatun nafs tadi. Maka perintah sholat itu adalah perintah yang sangat tidak memberatkan, ya. Karena itu sholat wajib hanya 5 kali. Nah, tadi ada surat Fatir ayat 32, ada 3 golongan, papan atas, papan tengah, papan bawah, ya. Jadi kalau papan tengah, sholat kewajiban dilaksanakan, kemudian larangan ditinggalkan, ya. Maka golongan papan atas tidak hanya cukup kewajiban dilaksanakan, tapi juga sunnah, ya, sunnah. Tidak cukup yang larangan ditinggalkan, tapi juga makruh dihindari. Maka kita coba, kalau kita punya kesempatan untuk menambah sholat sunnah, ya. Yang kita lakukan sholat sunnah rawatib itu sudah hampir menyatu. Ketika kita punya kesempatan di masjid, kita diberikan kesempatan sholat tahiyatul masjid. Kalau di rumah tidak ada tahiyatul bait, itu tidak ada. Adanya hanya di masjid. Kita bisa nambah tahiyatul masjid, ya. Barang siapa yang masuk masjid, kata baginda Rasulullah, maka sebelum duduk harus sholat tahiyatul masjid, ya. Nah, kemudian kita bisa sholat rawatib. Rawatib itu yang mengikuti sholat fardu, ya. Jadi sholat fardu ini ada diikuti dengan sholat rawatib, ya. Yang tadi setelah isya, ada yang muakkadah setelah isya, ya, kemudian sebelum subuh, kemudian setelah maghrib, ya, sebelum zuhur, setelah zuhur, ya, sebelum asar, ya, setelah asar tidak ada, Bu, setelah subuh tidak ada, ya. Jadi itu. Kemudian malam, ya, wa minal laili fatahajjat binafilatalak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Di waktu malam hendaknya sholat malam, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kedudukan yang mulia. Di dalam hadis yang lain, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya, ya. Allah turun di sepertiga yang terakhir di waktu malam di langit dunia, membuka 3 kesempatan.
Barang siapa yang memohon ampun, pasti akan aku ampuni. Barang siapa yang meminta, aku beri. Barang siapa yang memohon, aku kabulkan. Nah ini, jadi waktu yang mustajabah. Ibu ya, kalau bisa bangun malam menambah inna nasyiatal laili ya asaddu wa atmamu qila wa innalaka fin nahari sabkan tawila. Di kegelapan malam itu suasana sangat syahdu, sedangkan di siang hari urusan kamu panjang. Ya, kita rata-rata bekerja di siang hari dan beristirahat di waktu malam. Ya, kecuali bapak-bapak pas melaut mungkin ya sampai malam ini. Jadi alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin min qablikum. Hendaknya kamu melaksanakan sholat malam, karena sholat malam itu adalah kebiasaan yang dilakukan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau orang pinter itu kebiasaan yang maca buku, Pak. Gak mungkin profesor itu gak kutu buku, ya gak mungkin. Nah, orang soleh itu sepanjang masa zaman Nabi dan Rasul dulu itu kebiasaan orang soleh itu satu, yaitu qiyamul lail. Alaikum bi qiyamil lail. Fa innahu da'bus sholihin min qablikum. Kebiasaan orang soleh di antara kalian. Nah ini, jadi ini sholat ini yang pertama dan itu merupakan rukun Islam, tazkiyatun nafas. Tadi diibaratkan ada sungai yang kemudian mengalir deras sehingga kita tidak akan ada debu-debu yang menempel. Nah, tinggal kita tambah dengan sholat-sholat sunnah semampu kita. Ittaqwa mastata'tum ya. Jadi bertakwalah kamu semampu. Ya. Tapi kita menginginkan tentunya adalah tadi takwa kita meningkat, semakin meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah puasa. Ya. Puasa as-shaumu junnah. Puasa itu tameng, ya, tameng. Puasa itu tameng. Jadi puasa itu tazkiyatun nafas yang nomor 2 di dalam buku tazkiyatun nafas. Ya, itu merupakan rukun Islam ya Bu ya, soal puasa. Nah, ada hadis Rasulullah SAW ya, ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisyam fa innalahu wija. Ya. Jadi wahai para pemuda, ini sabda Rasulullah, wahai para pemuda, kalau kalian itu sudah mampu, cepat-cepat berumah tangga. Ya. Karena di dalam rumah tangga itu bisa menghindari godaan-godaan. Kalau kamu belum mampu itu belum ada jodoh, belum ada biaya dan lain sebagainya, maka hendaknya berpuasa. Rasulullah menganjurkan terapinya itu berpuasa, karena di dalam puasa itu wija, ya, dapat mengendalikan nafsu dengan melalui puasa. Nah ini puasa. Jadi, kita sudah tahu puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Jadi puasa itu yang wajib itu adalah di bulan Ramadan, dan itu pun ibu-ibu yang sedang haid maupun melahirkan juga tidak boleh, ya, haram untuk berpuasa. Maka sama juga seperti puasa tadi, ada seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini masih kuat, puasa Ramadan saya laksanakan, ya. Lalu puasa apa lagi? Dijawab oleh Rasulullah, kamu puasa hari Senin dan Kamis. Hari Senin itu kelahiranku, ya, kamu puasa Senin, Kamis, ya. Hari Kamis itu diangkat catatan itu, ya, mingguannya. Tadi
puasa Senin dan puasa Kamis. Ya. Ketika sudah dilaksanakan, datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya masih kuat. Senin Kamis masih kuat. Puasa apa lagi ini? Ya. Karena orang beda-beda Bu ya. Ada yang mampunya hanya puasa Ramadan. Ada Ramadan saja tidak mampu karena kondisi fisik dan lain sebagainya. Nah, Islam itu tidak memberatkan. Tapi ini tadi ada orang yang masih mampu, diberi arahan Rasulullah. Ya sudah kalau gitu sholat puasa tambahan sunnah. Ya. Sunnah itu sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Masih kemudian datang lagi, sholat apa lagi, puasa apa lagi ya Rasul? Kalau gitu kamu puasa setiap bulan 3 kali, 3 hari, sama dengan sepanjang tahun berpuasa, ya. Yaitu tanggal 13, 14, 15, Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid. Bulan ya Bu ya, tanggal bulan. Itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Karena apa? Firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asru amsalia wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misluha. Ya, wonten sing hafal. Jadi man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang melaksanakan perbuatan baik, falahu asru amsalia. Allah Subhanahu wa maha murah, pemurah Allah itu. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan bil hasanati falahu asru amsalia, maka dibalas dengan 10. Wa man jaa bil sayyiati fala yujza illa misluha. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, maka itu akan dibalas dengan satu kejelekan. Ya. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kita ini ada 4 malaikat yang selalu mengikuti kita. Yang di depan dan yang di belakang itu menjaga. Yang di depan menjaga kita, yang di belakang menjaga kita. Kecuali kalau memang sudah waktunya kena musibah. Jadi ibu-ibu tidak usah khawatir, ada apa-apa kita serahkan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Hanya itu yang disunahkan Rasulullah ketika akan keluar. Wis ndak wah nguku ngene-ngene iki dinone nego dino ndak ada. Ya, karena kita sudah dijaga 2 malaikat yang di depan dan yang belakang. Ya. Kemudian 2 malaikat kiri kanan. Kalau yang ini menjaga, yang ini mengawasi. Wa inna alaikum lahafidin, bagi kamu ada penjaga kiraman katibin, malaikat yang mulia yang selalu menulis, ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya, itu ma yalfidu min qaulin illa lataihi raqibun atid. Ya. Apa yang diucapkan oleh manusia akan dicatat oleh raqib dan atid. Malaikat raqib ini yang di sebelah kanan, malaikat atid yang di sebelah kiri. Nah, ini mencatat semua. Kapan aplosannya? Waktu subuh. Waktu subuh itu gantian. Malaikat raqib atid ini nama ya. Jadi bukan itu kedudukan. Seperti umpamanya satpam. Itu ganti-ganti satpam ya namanya tetap satpam. Jadi satpam itu petugas yang menjaga. Maka raqib ini juga itu malaikat yang menjaga di sebelah kanan. Jadi, nah itu aplosannya kapan? Subuh. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Ya. Dirikanlah sholat mulai condongnya matahari sampai nanti tenggelamnya matahari, dan sholat subuh. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu sholat yang masyhud, yang disaksikan. Nah, di dalam tafsir yashhaduhul malaikah malaikatul lail wa malaikatun nahar. Yang dimaksud dengan disaksikan itu adalah disaksikan malaikat yang bertugas di waktu malam dan di waktu siang.
aplosannya subuh. Maka Allah Maha tahu. Begitu malaikat subuh ganti, bagaimana hambaku tadi? Saya datang lagi sholat bu, ya Allah lagi sholat ya. Saya tinggalkan juga lagi sholat. Nah, aplosannya di subuh. Jadi subuh. Nah, satu hari ini kalau di perusahaan-perusahaan yang besar itu sampai tiga shift ya. Maka ini dua shift. Shift yang pertama subuh, shift yang kedua asar. Ya, asar. Ya. Khafidhu ala sholawati wassolatil wusto. Jaga sholat-sholatmu dan sholat yang di tengah. Sholat wusto. Sholat wusto itu apa? Sholat asar. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wusto ini di tengah. Nah ini aplosannya sorenya itu adalah itu. Ya. Biasanya orang-orang cenderung melalaikan sehingga sholat asarnya kepondal. Padahal ini itu. Nah, malaikat raqib begitu kula panjenengan niki berbuat sae langsung dicatat. Bu. Catat langsung 10, minimal 10 niku. Bisa 700, bisa lebih ya. 700 itu adalah infak fisabilillah ya. Lebih dari 700 puasa diantaranya as-shaumuli wa ana azibi. Poso iku aku sing ape mbales. Bisa jadi lebih dari, tidak unlimited. Tapi minimal 10. Ketika seseorang itu berbuat kesalahan, kedoliman, dosa, maka malaikat raqib ini ngomong sama malaikat atid, ojo susu dicatat sik. Ojo susu dicatat sik ini. Kayak kesempatan eling enggak. Ketika kita berbuat khilaf, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya tadi kok berbuat salah, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Bisa jadi tidak akan dicatat oleh malaikat atid. Nah, kalaupun kemudian kita khilaf tidak merasa itu, ya dicatat satu. Ya, man jaa bil hasanati falahu asru amsaliyah wa man jaa bis sayyiati. Barang siapa yang berbuat kejelekan fala yujza illa misluha, tidak dibalas kecuali sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Itu satu. Maka itu demikian murahnya Allah ya. Dulu ada guyonan, ini guyon tidak benar. Sing iso dosa ya sing kiai soalnya ngerti carane ngapus dosa. Ya itu keliru itu ya. Jadi artinya itu ketika seseorang itu khilaf, maka sebetulnya masih ada kesempatan karena bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir, tidak langsung malaikat raqib jangan dicatat dulu oleh atid. Nah itu. Nah, puasa 3, orang ini masih kuat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gampang, saya Senin Kemis ya iso, setiap bulan 3 kali bisa, enteng kan? Ya sudah, kalau gitu terakhir puasa Daud, kamu sehari puasa sehari tidak, itu paling pol itu Bu, tidak ada lagi dalam Islam. Jadi puasa syariahnya Nabi Daud itu sehari puasa sehari tidak. Terus terang saya juga belum bisa puasa Daud ya. Kalau Senin Kemis ataupun Bid itu bisa, cuman Daud terus terang saya belum. Tapi itu terakhir, ini terakhir wis gak meneh ya. Nah, untuk tadi ada sabiqun bil khairat, kemudian muktasid, kemudian dolimun, yang minimal kita tidak berbuat dolim ya, muktasid, syukur bisa nambah kalau memang sempat ya. Kita tambah dengan puasa-puasa sunnah itu tadi yang sudah disampaikan oleh Rasulullah ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah zakat ya. Zakat itu membersihkan tidak hanya badan tapi juga harta. Itu juga rukun Islam ya, di mana seseorang yang penghasilannya sudah melebihi nisab maka diwajibkan zakat 2,5%.
khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambil zakatnya untuk membersihkan harta. Jadi harta dibersihkan dengan zakat, tidak hanya hartanya saja, tapi juga pemilik harta, yaitu dibersihkan jiwanya. Itu dengan zakat, melalui lembaga zakat. Jadi ada zakat, ada infak, ada sodakoh. Infak sodakoh itu sunnah, ya. Zakat yang wajib. Nah, di Muhammadiyah itu infak zakat sodakoh ini sudah dibentuk yang sudah diakui oleh pemerintah, yaitu Lazismu, lembaga amal zakat, infak dan sodakot, ya, Muhammadiyah. Dan itu transparan, semua dilaporkan ke pusat dilaporkan kepada pemerintah. Jadi sangat transparan. Insya Allah Bapak dan Ibu kalau mau menyalurkan sebagian zakatnya melalui Lazismu, maka akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan juga sesuai dengan yang memperoleh bagian dari zakat itu. Itu 3. Kemudian 4, yaitu ya haji. Haji ini bagi yang mampu, ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi, kewajiban manusia terhadap Allah. Apa kewajiban manusia terhadap Allah? Hijjul baiti, yaitu mengunjungi Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, ya, bagi yang mampu. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, ya, membangun kembali Baitullah. Ketika sudah selesai membangun, maka diperintahkan Ibrahim panggil manusia untuk datang ke Baitullah. Apa jawabannya Ibrahim? Ya Allah, suara saya ini kan terbatas. Bagaimana saya bisa memanggil manusia yang banyaknya begini? Maka naik kamu ke Gunung Gubes. Ya, dulu ada Gunung Gubes yang bapak-bapak kita yang haji itu ada Gunung Gubes yang sekarang sudah rata. Naik kamu ke Gunung Gubes, panggil manusia. Panggilanmu ini akan saya masukkan ke dalam relung-relung umat manusia. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amik liyashhadu manafi Allah. Ya, jadi itu wa'adzin finnasi bil haji, panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tu karijalan, maka orang-orang akan datang dengan berjalan kaki. Wa ala dhamiri ya'tina min kulli fajin amik, yaitu dengan unta yang payah akan datang dari tempat yang sangat jauh. Ya, akhirnya seluruh penjuru dunia datang ke Baitullah. Ya, maka ketika kita melaksanakan haji, apa yang kita ucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik. Kita memenuhi panggilan Allah yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini adalah tazkiyatun nafas. Betapa stilasi perjuangan Rasulullah dan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim, mulai dari pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Allah dengan mengorbankan anaknya, ya, itu adalah sarana untuk tazkiyatun nafas yang keempat, ya, yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, ini sampai nanti waktunya habis. Yang kelima itu adalah membaca Quran, ya, baca Quran. Itu sabda Rasulullah, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Ya, barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaknya membaca Quran. Quran ini firman-Nya Allah. Kula panjenengan menawi diaturi
bupati diajak omong-omong bupati seneng Bu nggih. Napa malih sing ngajak niku apa gubernur lebih seneng lagi. Sing ngajak niku apa presiden lebih seneng lagi. Lah ini dhuwure presiden. Man arada ayyatakallama Allah, jika barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, falyaqra'il Qur'an. Ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata baginda Rasulullah, saapi-apike apa panjenengan sedaya niku adalah man ta'allamal Qur'an, yang mau belajar Qur'an. Belajar Quran, cara bacanya Quran, belajar Quran, cara memahami artinya Quran, ya, tafsirnya itu belajar baca, ya. Bahkan kata baginda Rasulullah, kalau belajarnya itu susah, ibu-ibu yang sudah lama tertatih-tatih, pahalanya dua. Pahala belajar yang tertatih-tatih itu dengan pahala membacanya. Jadi dikai bonus Bu, ya, dikai bonus tertatih-tatihnya itu dapat satu pahala. Nah ini, jadi Al-Quran ini adalah hudan petunjuk, hudan linnas bagi manusia. Betapa banyaknya orang-orang yang asalnya ghairu muslim, ya, orang kafir masuk ke dalam Islam banyak gara-gara membaca, mendalami Al-Quran, ya. Ada di Thailand itu ahli bedah kenamaan Thailand, namanya Profesor Chatsai. Itu masuk Islam Bu, gara-gara apa? Membaca satu ayat di dalam surat An-Nisa, yaitu innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kulamana dijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab, ya. Innalladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim naro, pasti akan saya masukkan ke dalam neraka. Kulamana dijat juluduhum, setiap kali kulit-kulitnya itu mengelupas karena panasnya api neraka, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit yang baru, riyadukul adab, untuk merasakan siksa. Nah, Profesor Chatsai ini ahli bedah saraf. Loh, ini 14 abad yang lalu ilmu kesehatan belum sampai ini kok sudah bahwa di bawah kulit ini ada jaringan saraf yang menjadikan kita merasa kita disubit sakit ini karena ada sarafnya Bu. Jadi mencubit sakit ini ada sarafnya. Nah, Allah mengganti kulit dengan jaringan saraf-saraf ini diganti liyadukul adab, untuk merasakan siksa. Jadi penghuni neraka itu merasakan siksa terus menerus karena setiap kulitnya mengelupas diganti dengan kulit yang baru beserta dengan jaringan saraf yang ada di bawah kulit. Akhirnya masuk Islam menurut saya. Dan itu banyak, ya. Saya membaca beberapa yang masuk Islam. Ada orang Perancis yang kerjanya itu moto di bawah, oceanographer. Jadi foto bawah laut, ya, oceanographer, ya, dari Perancis. Suatu ketika dia kaget, begitu masuk ke dalam laut, kok airnya tawar. Loh, ini di tengah laut kok ada tawar? Kaget dia. Ditanyakan ke ahli-ahli saintis, orang-orang barat, tidak ada yang tahu, ya. Akhirnya kemudian ada sarjana muslim yang kemudian itu sudah ada di Quran, ya. Jadi dua laut yang bertemu, yang satu asin, yang satu tawar, ya. Akhirnya masuk Islam. Banyak, ya, orang-orang yang masuk Islam gara-gara mendalami Al-Quran, ya. Karena itu maka tazkiyatun nafas, Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, ya. Dengan kita membaca Quran, kita mengerti petunjuk itu, kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Akhirnya itu adalah bagian dari tazkiyatun nafas, ya. Kita membersihkan jiwa kita, karena Quran itu adalah hudan dan juga syifa ulima fi sudur, ya.
Lifa usma sudur. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghosaki lail Qur'an inna Qur'anal fadzikana mas'uda wa minal laili fatahajjat bina filatalak asa ayyam asar rabbuka maqam mahmuda wa qurabi fil apa wa qul ja'al haq wa innal badakana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaun wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani, ya kami turunkan Al-Qur'an sebagai sifat penyembuh, sifaun lima fis sudur, wa rahmat dan rahmat, ya. Jadi rahmat itu, karena itu yang tadi kelima itu adalah dengan itu apa baca Quran. Kemudian yang keenam adalah zikir, ya. Perintah zikir di dalam Al-Quran, ingat Allah, itu perintahnya sebanyak-banyaknya. Banyak ayat-ayatnya. Saya beri contoh 2, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kamu kepada Allah, niscaya aku ingat kepadamu. Jadi perintah zikir itu sebanyak-banyaknya. Semakin banyak berzikir ingat kepada Allah, maka hati kita akan semakin bersih, ya. Itu zikir kepada Allah. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru wa katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kamu sebanyak-banyak agar supaya kamu beruntung, ya. Terus di dalam ayat yang lain, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya akan menjadi damai tentram dengan ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya ingat kepada Allah itu adalah digambarkan, diejek oleh Allah. Orang-orang itu kalau dalam keadaan kepepet ingat Allah, ya. Di tengah lautan ingat Allah. Begitu sudah tidak kepepet, ya, ingat Allah. Saya pernah itu umroh, pesawatnya itu di turbulen, ya. Jadi ada di Aceh itu, di utara Aceh itu ada yang satu kawasan itu yang tidak ada hawa. Jadi pesawatnya itu kayak layang. Nah, orang-orang itu menjerit semuanya karena sudah sampai saya kena atas gini. Itu semalam langsung ono sing maca Quran berdoa terus menerus. Saya pikir sudah najuk itu, ya, karena yang di dalam itu semua loncat ke atas itu. Yaitu katanya di daerah Aceh itu ada turbulensi di daerah situ. Nah itu, jadi itu zikir kepada Allah, itu yang keenam, ya. Yang ketujuh ingat kematian, ya, ingat kematian. Aksiru dzikra qadimil ladzat al maut, ya. Perbanyaklah ingat kematian. Begini Bu, ya, kadang-kadang kita ingat orang-orang sahabat keluarga kita yang sudah mati, mulai dari saudara kita. Kemudian bapak kita, saudaranya bapak, ya, saudaranya ibu yang sudah meninggal, kita wajah kita itu. Kemudian kita doakan, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tuharimna ajrahum wa la taftina ba'dahum. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum kufratan min kufarin niron. Nah, kita tidak terasa, ya. Saya ingat itu pleno PDM itu tidak ada 5. Ya, saya ingat Pak Dargon, saya doakan saya Pak Pak Darsuki, ya. Ya, saya ingat teman-teman Muhammadiyah, Mas Khair, Allahumma firlahum. Ini banyak yang sudah meninggal. Terus teman-teman bermain, teman itu orang tua, ya. Terus dari mertua, dari yang sudah teman-teman kita, teman-teman sekolah, kita ingat semuanya.
mereka sudah mendului, kita sebentar lagi juga akan sama. Nah, ingat kematian itu bisa aksiru, kata baginda Rasulullah, dzikra kadimil ladzat al maut. Jadi perbanyak mengingat yang memutus kenikmatan. Apa memutus kenikmatan itu? Yaitu maut. Maka bagian dari tazkiyatun nafas itu adalah kematian, ya, mengingat kematian. Kemudian muraqabah dan muhasabah. Apa muraqabah? Muraqabah itu kita merasa diawasi, ya. Jadi di masjid itu ada CCTV sekarang, Bu, ya. Banyak Masjid Darussalam ada CCTV. Kalau ada CCTV, maka apapun yang ada di masjid ini bisa diawasi. Jadi nanti kalau ada kehilangan diputar kembali. Oh ya, ini dulu ini jelas kelihatan. Jadi CCTV. Nah, kehidupan manusia itu juga selalu CCTV. Tadi ada yang mengawasi, mayal fidu min qalin ila raqibun atid. Maka muraqabah itu merasa diawasi, ya. Diawasi sehingga kita lebih berhati-hati. Oh ya, saya diawasi oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Allah juga langsung melihat. Nah, muhasabah itu menghitung. Iya, amalku kok bisa ngene ae, tak tambahan ini masjid. Nah, dulu saya muda kok jarang ke masjid, sekarang tak ke masjid terus. Jadi muhasabah dan muraqabah itu juga bagian dari itu, tazkiyatun nafas. Dan yang terakhir yang waktunya sudah habis, yaitu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita mengajak orang berbuat baik, tentunya kita itu adalah itu, ya. Nah, tapi bagaimanapun janji Allah, Bu, ya. Janji Allah itu adalah innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul. Kuncinya surga itu cuma dua, yaitu iman dan amal soleh, ya. Tetapi surga itu kan milik Allah, ya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Karena itu ada di dalam surat Ali Imran, tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina yaddat wujuhum. Adapun orang-orang yang nanti di akhirat nanti padang mahsyar itu ada dua macam wajah, tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada yang wajahnya hitam pekat, ada yang putih bersih. Fa amal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adaba bima kuntum. Orang-orang yang wajahnya hitam, fadukul adaba bima kuntum takfurun. Masuk kamu ke dalam neraka karena kamu dulu kafir. Wa amal ladzina yaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya putih, ya, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Maka dengan rahmat Allah masuk ke dalam surga. Jadi di samping utamanya ada karena amal-amal kita, maka juga atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita selalu memohon rahmat dari Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga. Bapak dan Ibu, alhamdulillah di pimpinan daerah, ya, Muhammadiyah itu dikembangkan unit-unit usaha di bidang ekonomi. Ya, ada Suli 5 ini dari pabrik yang didirikan oleh PDM Tuban. Kemudian properti, ya, usaha properti, ya, properti itu perumahan. Ini sudah berkembang terus. Kemudian juga ada Biro Haji dan Umroh yang 2 tahun, ya, hampir 3 tahun mati, ya, karena COVID ini. Nah, ini sudah mulai itu lagi. Jadi namanya itu adalah relasi, PT Relasi itu milik Muhammadiyah. Yang itu dihimpun selalu Jawa Timur, ya. Jadi insya Allah kalau ibu-ibu mau umroh mau melalui biro milik sendiri, yaitu Relasi, yang itu insya Allah tidak akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Muhammadiyah. Saya kira itu. Ada yang ditanyakan, Pak, Ibu, monggo. Ya, 1 jam lebih sedikit. Kalau tidak ada, kita akhiri.
Monggo. Bagaimana nilai antara orang yang sekali dua kali melakukan sesuatu yang haram dengan orang yang selama hidupnya melakukan sesuatu yang makruh? Ya, jadi hukum itu ada 5 ya Pak ya. Haram, kemudian wajib, kemudian sunnah, kemudian makruh, kemudian mubah. Wajib apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Haram apabila dilaksanakan itu adalah berdosa, apabila ditinggalkan dapat pahala. Sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Makruh apabila dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Mubah itu dikerjakan dan tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu 5 hukum. Nah, kalau orang meninggalkan kewajiban ya berdosa. Ya, kewajiban sholat 5 kali ya berdosa. Ya. Nah, kalau meninggalkan makruh ya dulu dihukumi makruh itu apa? Rokok ya. Nah, Muhammadiyah lebih maju lagi ya, rokok itu mafsadah ya. Rokok itu dapat merusak badan ya. Padahal Allah melarang untuk merusak badan kita. Maka Muhammadiyah menghubungi haram. Nah, ada yang menghubungi makruh ya. Kalau makruh berarti kalau merokok ya tidak karena hukumnya makruh ya tidak berdosa. Tapi kalau kemudian tidak merokok meninggalkan ya dapat pahala. Sesuatu yang makruh yang ditinggalkan dengan niat karena itu makruh. Tapi kalau itu dihukumi tidak boleh, haram ya, kalau kita kerjakan ya kita berdosa. Itu jadi itu kewajiban yang ditinggalkan tetap berdosa. Kalau dia kemudian melaksanakan makruh ya, kalau makruh dilaksanakan yaitu hukumnya makruh. Kalau ditinggalkan berdosa, dilaksanakan tidak berdosa ya, tidak apa-apa. Ya. Kalau teruskan terus apa ya jadi haram. Ya itu namanya makruh kalau terus menerus ya. Contohnya apa? Itu rokok. Ya namanya katanya Pak Ustadz itu nggak boleh melakukannya haram. Tapi kalau makruh terus apakah nggak hukumnya tidak haram? Gini, makruh itu apabila dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Nah, contoh makruh itu kan sampai sendiri ngomong, rokok itu contoh makruh. Ada yang mencontohkan. Tapi rokok itu bagi Muhammadiyah itu sudah haram. Kan itu. Jadi ya, ini maksud saya begini. Ya, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, artinya begini, bahwa kalau bisa ditinggalkan lebih baik, gitu aja. Karena itu hukum masih itu ya. Makruh itu kan sudah menjadi haram. Ya. Kalau terus dilakukan ya monggo. Sebaiknya tidak merokok gitu saja. Ya, karena nanti akan itu jadi perdebatan. Saya kira itu lebih baik menghindari sesuatu yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.